Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Yanti Gunawan dalam Info Jatim edisi 17 Juli 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Festival Ekosistem Digital 2026 di Surabaya, nonton bareng Piala Dunia 2026, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar forum kolaborasi pemerintah digital. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, berikut Info Jatim selengkapnya untuk Anda. Sobat Jatim, informasi pertama, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka Festival Ekosistem Digital 2026 di Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada Sabtu 11 Juli 2026. Festival yang berlangsung pada 10-12 Juli 2026 ini menjadi ruang kolaborasi berbagai kegiatan edukasi mengenai ekosistem kreator, personal branding, dan peluang di industri konten digital. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka Festival Ekosistem Digital 2026 di Tunjungan Plaza 3 Surabaya, Sabtu 11 Juli 2026. Mentrans RI mengatakan paradigma transmigrasi terus berkembang seiring dengan transformasi pembangunan nasional. Pengembangan kawasan transmigrasi tidak lagi hanya berorientasi pada pembukaan lahan baru, tetapi juga memperkuat sinergi antar daerah tujuan melalui pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk dari kawasan transmigrasi. Sementara Wakil Gubernur Emil menyampaikan, transformasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Jawa Timur, kata Emil, memiliki potensi sumber daya manusia dan sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan hasil-hasil transmigrasi. Festival yang berlangsung pada 10-12 Juli 2026 ini menghadirkan berbagai kegiatan edukasi mengenai ekosistem kreator, personal branding, dan peluang di industri konten digital, sekaligus menjadi ruang kolaborasi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 tingkat nasional yang dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Mukti di SMKN 2 Singosari Malang pada Senin 13 Juli 2026. MPLS adalah satu dari tahapan penting yang menandai dimulainya pembelajaran di semua jenjang dan jenis pendidikan. Dalam kegiatan ini dilakukan pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia, penyerahan secara simbolis 40.680 seragam sekolah, dan penyerahan piagam muri untuk Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 tingkat nasional yang dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Mukti di SMKN 2 Singosari Malang pada Senin 13 Juli 2026. Didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat mewakili Gubernur Khofifah. Mendikdasmen mengatakan MPLS adalah satu dari tahapan penting yang menandai dimulainya pembelajaran di semua jenjang dan jenis pendidikan. MPLS Ramah ini menjadi momentum untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan bakat-bakat anak Indonesia yang hebat dengan potensi yang dimiliki. MPLS juga merupakan komitmen bersama bahwa kegiatan pembelajaran, pendidikan, berlangsung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, yakni berlangsung secara aman dan damai. Dalam kegiatan ini dilakukan pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia, penyematan tanda peserta MPLS Ramah, kemudian penandatanganan surat edaran bersama tentang pembatasan penggunaan vape atau rokok elektrik. Juga dilakukan penyerahan secara simbolis 40.680 seragam sekolah
dan Penghargaan Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP Award 2026. Jawa Timur dalam kegiatan ini juga menerima Piagam Muri untuk pemecahan rekor edukasi literasi anti korupsi berbasis digital. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Selasa 14 Juli 2026. Pelantikan sekaligus setelah terima jabatan ini sebagai bagian dari penataan organisasi berbasis manajemen talenta. Gubernur Khofifah menyampaikan perpindahan jabatan tersebut merupakan rotasi berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan promosi jabatan. Khofifah meminta para pejabat yang mendapat amanah baru tetap menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Selasa 14 Juli 2026. 6 pejabat yang dilantik merupakan hasil pemetaan talenta dan uji kompetensi teknis pengisian JPTP melalui mekanisme mutasi dan rotasi berbasis manajemen talenta serta memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara. Adapun 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yakni Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Iwan sebagai Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo sebagai Kepala Bakorwil Jember, I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air, Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Aftabudin Rijaluzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian sistem pemerintahan yang terintegrasi agar mampu mendukung akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih efektif. Selain itu, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah menjaga komitmen terhadap fakta integritas yang telah ditandatangani dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Gubernur juga mendorong para pimpinan perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan termasuk membuka peluang kerjasama di tingkat internasional. Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas, termasuk menggali potensi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita bergeser ke informasi olahraga. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman parkir kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari untuk nonton bareng atau nobar laga perebutan tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis. Kadis Kominfo Serlita Ratnadewi Agustin mengatakan, nobar digelar untuk memberikan ruang bagi masyarakat menikmati kemeriahan Piala Dunia yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman parkir kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Mereka mengikuti kegiatan nonton bareng laga perebutan tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis yang difasilitasi secara gratis oleh Diskominfo Jatim. Sekitar 300 warga dari Surabaya dan sejumlah daerah sekitar hadir sejak sebelum pertandingan dimulai untuk menikmati suasana menonton bersama melalui layar lebar. Antusiasme peserta terlihat sepanjang pertandingan dengan sorak-sorai yang mengiringi setiap peluang maupun gol yang tercipta. Tak hanya menyuguhkan tayangan pertandingan, Diskominfo Jatim juga menghadirkan berbagai kegiatan interaktif seperti kuis berhadiah, permainan hingga pengundian door prize. Sebanyak 300 porsi makanan dan minuman gratis turut dibagikan kepada peserta dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar kantor Diskominfo Jatim. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratnadewi Agustin, mengatakan nobar digelar untuk memberikan ruang bagi masyarakat menikmati kemeriahan Piala Dunia yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Serlita juga menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM lokal. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Selanjutnya informasi kesehatan. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan petugas kesehatan Puskesmas Gayungan menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi seluruh pegawai bertempat di kantor Dinas Kominfo Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026. Serangkaian pemeriksaan yang dilakukan antara lain tekanan darah, gula darah acak, hingga elektrokardiogram atau EKG. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta Puskesmas Gayungan menggelar cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai termasuk petugas keamanan di kantor Dinas Kominfo Jatim, Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini kondisi kesehatan sekaligus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan kerja. Para peserta mengikuti serangkaian pemeriksaan mulai dari screening kesehatan, pengukuran tinggi dan berat badan, tingkat perut, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, ketajaman penglihatan, hingga pemeriksaan kesehatan gigi. Bagi peserta yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, tersedia layanan elektrokardiogram atau EKG, pemeriksaan profil lipid, fungsi ginjal, fungsi hati, serta konsultasi dengan dokter. Melalui cek kesehatan gratis ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit guna mewujudkan ASN yang sehat, produktif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dan informasi terakhir Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar forum kolaborasi pemerintah digital atau PEMDI. Dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono selaku Koordinator PEMDI di Ruang Hayam Muruk Lantai 8, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Sekda Adi mengatakan, pemerintahan digital betul-betul ada dan bermanfaat, di mana tingkat kepuasan menjadi ukuran. Pemerintah digital bukan sekedar reformasi, melainkan transformasi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar forum kolaborasi pemerintah digital atau PEMDI yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono selaku Koordinator PEMDI. Kegiatan berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu 15 Juli 2026. Dihadiri beberapa kepala perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota se-Jawa Timur secara daring. Sekda Adi menyampaikan bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. Oleh karena itu, digitalisasi harus dimaknai sebagai transformasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun Asesor Eksternal Evaluasi Pemerintah Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tony Dwi Susanto, mengatakan bahwa pemerintah digital adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna mencapai visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sementara itu, Kadis Kominfo Jatim Syarlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan bahwa pada tahun 2026 menjadi fase penting dalam transformasi menuju pemerintah digital, dengan keberhasilan yang diukur dari kinerja implementasi, dampak, dan terutama kepuasan pengguna layanan digital. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan, sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.